Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur Masjid Jami Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Jamaah rahimakumullah. Tema kultum zuhur pada siang hari ini, keutamaan Asyura. Keutamaan 10 di bulan Muharram. Udah kelewatan sekarang tanggal 11. Tapi kita bahas kembali dan masih di bulan Muharram. Dan alhamdulillah kami puasa di tanggal 11 karena tanggal 9-nya ada acara makan-makan, Pak. Jadi 9 Taswa saya enggak puasa, Asyuranya saya puasa, dan tanggal 11 di bulan Muharram alhamdulillah kami puasa. Pada satu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersama sahabat menemui sekumpulan atau pemuka orang Yahudi di kota Madinah. Pas di tanggal 10 Muharram, Rasulullah tanyakan kepada segolongan orang Yahudi tersebut, karena laporan dari para sahabat, orang Yahudi sedang berpuasa. Maka Rasulullah tanyakan, kenapa kalian berpuasa di hari ke-10 di bulan Muharram ini? Jawab mereka, kami berpuasa tanda syukur kepada Tuhan. Nabi Musa dan pengikutnya, yaitu Bani Israel, orang-orang Yahudi, diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jadi mereka berpuasa tanda syukur kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Tuhannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, karena ketemunya pas tanggal 10 Muharram, tahun depan kami umat Islam yang pantas untuk merayakan 10 Asyura ini. Jadi karena tahun depan Rasulullah wafat, maka Rasulullah tidak melaksanakan puasa Asyura. Tetapi Rasulullah menganjurkan kepada para sahabat untuk melaksanakan puasa Asyura. Dan ulama dalam kajian fikih untuk membedakan puasa orang Islam yang melaksanakan puasa 10 atau tanggal 10 di bulan Muharram, maka ditambah 1 hari sebelumnya dan 1 hari sesudahnya. Jadi puasanya 2 hari. Lah kalau ketemunya puasanya hari Kamis atau ketemunya puasa hari Senin, tetap diniatkan puasa Asyura. Dan tempatnya atau waktunya hari Senin atau hari Kamis, tapi niatnya tetap melaksanakan puasa Asyura. Dan saya meniatkan puasa di tanggal 11 di bulan Muharram ini. Saya niatkan puasa 2 hari, puasa setelah hari Asyura
maka saya tidak niatkan puasa hari Senin, karena memang sekarang hari Senin sudah dapat pahalanya. Jadi kalau berbicara pahala itu di sisi Allah, tetapi kalau manusia itu di sisi hukum, sah atau tidaknya ibadah yang kita lakukan. Maka Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk melaksanakan puasa sunnah. Puasa itu adalah tradisi umat Islam, tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mau operasi, ya Bapak dokter, itu 6 jam sebelumnya atau 12 jam sebelumnya itu puasa, agar metabolisme tubuh itu bisa menyesuaikan ketika mau dioperasi. Dan kalau mau dioperasi itu kan tanda-tanda dia mau sembuh, mau diangkat penyakitnya. Jadi sebenarnya puasa, sumu tasihu, puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Tetapi puasa yang dilakukan adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berikan contoh. Bapak Ibu punya kendaraan. Kendaraan itu mau pulang kampung ceritanya, mau ke Jawa Tengah dari Jakarta. Itu pasti kita istirahat di rest area kan? Enggak langsung bablas saja terus-terusan. Kalau terus-terusan nanti mobilnya bisa berasap mesinnya, maka butuh istirahat. Maka puasa yang kita lakukan itu mengistirahatkan tubuh kita yang 24 jam bekerja. Bapak makan pagi, Pak, jam 7. Itu menguraikan makanan yang ada di dalam perut itu 6-7 jam. Nanti jam 12 makan lagi. Kapan istirahatnya? Habis itu maghrib makan lagi. Kapan istirahatnya? Nanti jam 10 malam Indo. Kapan istirahatnya ini tubuh kita? Bekerja terus. Jadi kalau faedah puasa Asyura itu dihapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Luar biasa ya. Jadi kalau manusia itu terkadang berbuat kesalahan, berbuat dosa, ternyata banyak amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan sholat, Bapak Ibu, sholat zuhur yang sekarang kita lakukan nih, itu diibaratkan Rasulullah kepada para sahabat, sholat 5 waktu itu seperti kalian membersihkan tubuh kalian yang kotor. Di depan kalian itu ada sungai setiap waktu kalian mandi. Maka Rasulullah tanya kepada para sahabat, apakah ada kotoran-kotoran yang ada di tubuh kalian? Jawab sahabat, tidak ada. Seperti itu juga ibadah sholat 5 waktu yang kita lakukan. Itu menghapus kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Bahkan sebelum sholat saja, wudu yang kita lakukan itu juga menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Terus ada yang nyeletuk dari belakang, dosa dihapuskan, besok maksiat lagi. Namanya tobat sambal, Pak. Udah kepedesan, besok nyobain lagi. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Jadi manusia itu karena ada beberapa unsur. Manusia itu unsurnya bukan dari cahaya. Manusia itu unsurnya dari tanah. Kalau cahaya, seperti malaikat tidak berbuat dosa. Tapi malaikat itu terus tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah ciptakan makhluk yang lain.
yaitu manusia. Kita ini yang hadir di sini, Bapak Ibu sekalian, dewasa, anak-anak, tua, muda, laki-laki, perempuan, yang sudah usia, yang masih bayi, yang remaja, yang dewasa, itu tidak lepas dari kesalahan. Maka Rasulullah sampaikan bahwa ketika para sahabatku melaksanakan puasa di 10 tanggal bulan Asyura, maka Allah hapuskan 1 tahun kesalahan yang kita lakukan. Nah, kalau yang nyeletuk di sana, ibadah terus tapi maksiat jalan, ini sudah qadratullah, sudah sunnatullah, bahwa manusia pasti melakukan kesalahan. Dan tidak pernah kita rencanakan kan Pak? Bahkan maling saja, dia mau mencuri, dia tidak merencanakan, karena kondisinya dia harus mencuri. Ada gembong penjahat Pak, lebih parah dari maling, membunuh 100 orang, dan ada keinginan dia untuk taubat. Ketika gembong tersebut taubat, maka diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya implementasi perayaan Asyura, melaksanakan puasa sunnah Asyura, kemarin tanggal 9-nya puasa Tasu'a, dan tanggal 11-nya puasa sunnah di tanggal 11 Asyura, maka implementasi ibadah yang kita lakukan, yang pertama, agar kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Maka Rasulullah tanda bersyukurnya, selain rutin melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis, Rasulullah tanda syukur kepada Allah, dia melakukan sholat tahajud. Ya, ini ibadah paling berat, karena ini ibadah langit Pak. Karena kalau langit malam bercahaya, maka orang-orang yang sholat tahajud itu adalah orang-orang yang bercahaya. Minimal dosanya lebih sedikit. Dosanya lebih sedikit, lebih banyak pahalanya. Karena apa? Rasulullah senantiasa melaksanakan sunnah tahajud sampai istrinya Siti Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau sudah memegang kunci surga." Itu kunci surga Rasulullah pegang. Kalau Rasulullah nggak buka Pak, ibu kita nggak bisa masuk, para nabi nggak bisa masuk, dan pengikut para nabi nggak bisa masuk. Maka Nabi Musa itu ingin menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jawaban Rasulullah hanya ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi bersyukur itu pengertiannya ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, maka dia tidak pantas mendapatkan pujian. Maka ketika dia dipuji-puji oleh orang lain, dia kembalikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia diberikan harta berlimpah, seperti sedekahnya Nabi Sulaiman alaihi salam, dihabiskan. Ya, Nabi Sulaiman itu, Bapak Ibu sekalian, itu ahli sedekah. Bahkan ingin memberikan makan semua rakyatnya. Ini luar biasa program pemerintah sekarang, kita dukung, memberikan makan bergizi untuk masyarakat Indonesia. Ini mungkin programnya dari yang diikuti oleh kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, ingin memberikan makan kepada makhluk-makhluk. Tetapi jangan timbul kesombongan. Ya, maka karena ada timbul kesombongan pada diri Nabi Sulaiman, merasa sanggup memberikan makan semua rakyatnya,
maka Allah hanya kirimkan satu makhluknya untuk menghabiskan hidangan yang telah disediakan Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Asyura ini kita melaksanakan puasa 2 hari. Bagi yang rutin puasa Senin Kemis, Masya Allah dilanjutkan. Nah, kalau jatuhnya puasa itu, kita dawam mulai puasa Daud, Pak. Nah, puasa Daud itu sehari puasa, besoknya enggak. Sehari puasa, besoknya enggak. Itu puasa Nabi Daud itu seperti puasa azam, Pak. Itu jatuhnya seperti wajib. Karena dia niatkan untuk melaksanakan puasa Daud. Ada yang pengen puasanya 1 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang bahkan sudah 10 tahun. Maka ketika jatuhnya di 10 Asyura, terus dia jadwalnya nggak puasa, maka dia puasanya harus di tanggal 11, maka dia tetap kerjakan puasa Daud, Pak. Karena puasa Daud itu puasa azam, puasa niat yang kuat. Apakah dia mendapatkan ampunan 1 tahun yang lalu? Melebihi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanda syukur dia diberikan hari 30 hari dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka 15 harinya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang puasa Senin Kemis, bersyukurnya itu 8 hari, Pak. Karena seminggu Senin Kemisnya 2 hari, kalau 4 minggu 8 hari, ada yang 9 hari. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kan kita jadikan awal tahun di tahun 1447 Hijriah. Bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dibikin programnya. RAB, tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di organisasi ada RAB, Pak. Di masing-masing subdirektorat ada RAB-nya. Maka organisasinya berjalan dengan baik, manajemennya tertib. Maka diri kita dibuat RAB, rencana anggaran belanja ibadah. Jangan ada kita buat RAB dosa, rencana anggaran belanja dosa. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar puasa ibadah di awal tahun ini semakin meningkat nanti bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Dzulhijjah di akhir tahun. Jadi patokannya, kalau Bapak Ibu gajian itu, kalau di pemerintah awal ya, kalau di swasta akhir bulan. Nah, kalau kita menghitungnya di tahun Hijriah, itu untuk menambah siklus ibadah kita. Ya, jadi untuk patokannya kita menjalankan ibadah, patokannya adalah tahun Hijriah. Nah, kalau untuk dunia ini kita gunakan untuk patokan kehidupan kita di dunia. Ya, tahun lahir kita pakai Masehi. Terus di buku nikah juga pakai Masehi. Sampai di papan nisan juga pakai Masehi. Tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita untuk dunia setengah, dan untuk kehidupan kita akhirat setengah. Doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berlimpah dan barokah, keluarga yang soleh dan soleha, dan usia
yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afwaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.